Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi sama kita Pala Kompa. Jadi di acara kali ini yang bernama PIP, Paper in Podcast. Jadi kita akan cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol, diskusi bareng-bareng sama Hari sama Deitra mengenai Hari Deitra dan oh ya, gua Kiki. Jadi kali ini kita akan ngebahas atau berdiskusi soal topik yang kemarin udah kita tanya-tanyain sama teman-teman di acara Ajal, yaitu seputar transportasi umum. Oke, kemarin kita udah Ajal di daerah Unpar, dalam Unpar sih. Semuanya narasumbernya anak Unpar semua. Kemarin kita nanya-nanya mengenai transportasi umum ini, apakah mereka tuh sering pakai transportasi umum atau enggak. Nah, ternyata jawabannya rata-rata sering. Tapi seringnya ternyata di Jakarta. Kita tuh kan niatnya tadinya mau ngebandingin Global South sama Global North kan. Betul. Ada fakta di mana di Global North itu transportasi umum itu lebih layak, lebih terintegrasi, sedangkan di Global South enggak. Cuman kemarin di Ajal ternyata malah ketemu, jangan jauh-jauh dulu Global South sama Global North, even Jakarta dan Bandung aja udah ada perbedaan. Betul. Nah, menurut lu gimana, kenapa bisa kayak gitu? Jadi kenapa transportasi umum di Bandung itu jarang dipakai dan lebih banyak teman-teman kita yang pakai di Jakarta? Karena satu, yang pertama, di Jakarta itu lebih terintegrasi. Kalau kita mau pergi ke satu daerah di Jakarta, itu misalnya dari pusat kita bisa naik MRT, turun lagi naik sambung LRT, dan naik angkot dan segala macamnya itu terintegrasi. Sedangkan Bandung, ya mau gimana ya, kita dari satu daerah ke satu daerah aja masih paling cuma angkot ya. Angkot itu kan, angkot kan seremnya naik angkot adalah kita lupakan dulu panas angkot, cuman secara waktu aja. Kita kan mau kelas jam 10, harus berangkat jam 6. Karena angkot nggak langsung jalan ya teman-teman. Disclaimer kalau emang teman-teman ada yang nggak tahu angkot, jadi sistemnya angkot kita naik. Nanti gimana supirnya, dia ngetem tuh nunggu penumpang. Udah penuh Iya, baru dia berangkat. Itu pun kalau ada turun lagi itu makan waktu lagi. Nambah waktu lagi. BT juga kan pasti kerja. Betul. Tapi kita udah keringetan. Apalagi kita tahu Bandung juga macet ya. Bandung macet, makanya macet juga. Di Bandung mungkin orang lebih prefer ke kayak Gojek. Tetap Gojek atau kendaraan pribadi ujung-ujungnya. Kendaraan pribadi. Kendaraan umum paling ya Gojek untuk-untungnya kan. Iya. Kalau tadi cara terintegrasi dulu. Iya, jadi dari keadaannya aja tuh udah beda banget. Yang satu tantangannya macet, yang kedua banyak sebenarnya. Banyak ya. Iya. Kita mau bahas di sini apa gimana? Ya, nanti dulu. Oke. Tapi enakan dibahas sih. Iya kan? Kalau di Jakarta itu kan enak ya, kita kayak naik MRT udah jelas jam segini dia datang, jam berapa kita akan nyampe. Iya. Jadi kita juga bisa ngukur kan mau berangkat ke kantor jam berapa, kuliah jam berapa. Kalau di Bandung agak ngeri dengan kesibukan yang ada, dengan kemacetan yang ada. Betul. Sedangkan kita naik Gojek aja kan di aplikasinya ada jadwal destinasi tuh. Itu pun belum bisa jadi patokan juga. Soalnya Bandung macet dan segala macamnya. Benar. Nah, itu. Ngomong-ngomong MRT, lu ngerasa nggak kalau di Jakarta tuh MRT, tidaknya di sekitar MRT tuh trotoarnya bagus-bagus? Kalau di Jakarta? Iya. Kalau di Jakarta gue ngerasa kayak di sana tuh lebih bagus. Ini kita bandingin ke Bandung aja ya. Iya, Bandung dulu deh. Tapi kalau Bandung, kita bandingin ke trotoar itu, Bandung tuh masih kurang menurut gua. Soalnya kalau di Jakarta tuh, kita turun dari MRT atau masuk MRT kan, kita disambut sama trotoar yang lebih bagus. Jalan gede. Lebih gede. Sehingga kita punya keinginan buat naik transportasi umumnya lebih besar. Sebenarnya kalau ngomongin tadi trotoar di Jakarta lebih oke, di sekitaran MRT, mungkin faktor pendukung juga sih itu. Karena ruang di Jakarta tuh lebih gampang untuk dibangun ulang. Iya, dibangun ulang dibanding di Bandung gitu ya. Karena kepadatan penduduknya udah berbeda. Betul, dan banget. Tata kotanya juga sudah berbeda gitu. Mungkin menurut gue gitu sih. Sama sih, gue setuju sama Kiki. Apalagi kalau emang MRT di sekitaran MRT ya. Nah, trotoarnya bagus, mungkin ya itu bagaimana pemerintah bikin gimana orang tuh dipakai gitu. Orang tuh pakai MRT. MRT-nya dipakai. Iya, MRT-nya dipakai sama orang-orang gitu. Makanya faktor pendukungnya dibenerin lah trotoarnya sekitar MRT. Mungkin itu langkah yang baik dari pemerintah. Trotoarnya bagus, kayak tarik
ke MRT-nya juga jadinya meningkat kan. Iya. Jadinya orang pada banyak yang MRT dan segala Iya. macam transportasi umumnya. Ya mungkin itu Ditambah langkah lagi- awal untuk mengintegrasikan mungkin ya. Iya, betul. Itu salah Mengintegrasikan satu langkah transportasi awalnya. umum di Indonesia. Langkah awalnya mungkin dari Jakarta dulu karena kan Jakarta yang kita tahu, kita tahu kota Metropolitan ibu kota kita Pusat pemerintahan, pusat Iya. pemerintahan, pusat ekonomi. Iya. Semua pusat di sana kan. Bener Jadi kan? kalau citra Jakarta aja udah jelek, gimana lain? Gimana Provinsi- daerah-daerah provinsi lain lain, ya. Oke, itu mungkin tentang trotoar. Kalau tadi awal dibahas kita ngomongin Global South sama Global North. Itu ada template-nya juga kayak Global North itu cenderung lebih kaya dalam tanda kutip, Global South itu tidak, sehingga transportasi umumnya juga lebih kaya. sebelum kita masuk ke sana, Boleh. mungkin dijelasin dulu sih Ya. Global North itu gimana, apa cakupan yang mendeskripsikan Global North sama Global South itu, Ya, biar bisa teman-teman aku bisa sih. ngerti dulu. Intinya Global North itu teman-teman kalau kalian lihat peta tuh North itu dibuat utara gitu kayak Iya. negara-negara maju seperti Eropa. Ya Eropa lah ya, sebagian Iya. besar Eropa. Kalau Iya. Global South itu kayak Patokannya Eropa lah buat Global North-nya. kalau ya Global South itu udah Afrika, udah Asia Tenggara, terutama Amerika Latin. Iya, Iya. bisa itu masuk. Itu kan ada perbedaan tuh dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ada berbeda, otomatis transportasi umum kita lihat pun berbeda kan. Betul. Iya, betul. Kenapa bisa seperti itu? Apakah masalahnya hanya ekonomi doang? Kenapa di Eropa itu cenderung maju? Apakah ada segi historisnya bahkan? Mungkin bisa diambil dari segi historis, bisa jadi dalam kesiapan pemerintah untuk membangun sesuatu, misalkan membangun sistem transportasi yang terintegritas. Mungkin kan itu butuh waktu yang panjang mungkin ya. Mungkin mereka udah memulai itu lebih dahulu, sedangkan kalau Nah, kita setuju gua. dari sejarahnya aja kita tuh masih Berkembang. masih menitih karir lah istilahnya. Betul. Karena setelah kita melewati masa penjajahan dan kita harus balikin ekonomi, membangun Terutama ekonomi. Global South ya, terutama Iya, Global South, terutama bukan Global Indonesia South. doang. Karena banyak negara-negara di Global South yang bekas jajahan. Jadi emang banyak faktor yang telat start lah ya mereka. Iya, Kurang lebih telat start lah ya. betul. Oke, ada lagi menurut Tapi Anda kalau gimana? dari menurut gua sih itu balik ke dua faktor fundamental sih. Apa Di tuh? situ yang pertama dari pendidikan. Pendidikan, oke. Kita tuh masih kurang kan yang di Global Global South. Sedangkan Global North itu mungkin dari segi historisnya mereka udah lebih berkembang dari kita, dan kita juga banyak menjadikan mereka itu sebagai kiblat, baik Oke. itu pendidikan dan segala macam. Yang kedua ekonomi. Membangun transportasi umum dan segala macam itu butuh dana, Jelas. butuh modal, dan butuh teknologi, itu juga arahnya ke dana, ke modal. Nah, kita Global South walaupun punya potensi yang besar untuk menghasilkan dana, cuman masih sering terjebak dalam paradoks-paradoks yang Kompleks lah ya kompleks masalahnya. banget. Masalahnya bukan tentang uang doang pasti ternyata Iya, ya kalau di bukan tentang duit kayak misalnya doang. di Bandung, kita ngomongin uang di Bandung, di Jawa Barat, APBD lumayan besar. Oke, kita punya uang buat MRT misalnya. Betul. Lahannya ada enggak? Ada, Iya. Tujuan dari Balik lagi ke tadi masyarakatnya kan. gimana? Lahan yang bisa diekspor tuh sudah sedikit mungkin kalau di Bandung. Izinnya juga gimana? Ya, apakah akan menggeser rakyat yang ada di sana? Kan pemukiman banyak. Iya, Apalagi kalau kita masuk ke negara berkembang, mungkin si transportasi umumnya juga belum jadi prioritas. belum Masih protes. Iya, banyak ada prioritas lainnya, gizi, pendidikan, gizi dan segala macam. misalnya. Jadi mungkin itu kalau dalam skala prioritasnya mungkin masih ke nomor berapa? Iya. Menarik. Oke. Itu tadi penjelasan dari kalian berdua, dari kita bertiga. Iya. Dan setelah aja kemarin, intinya kita mulai satu-satu kali untuk menutup acara ini. Gimana? Boleh. Oh, dia udah ditutup. Menurut Anda, Hari? Menurut Anda, Padahal Hari, acaranya seru banget. saran apa yang bisa Anda berikan untuk Iya. pemerintah, atau harapan deh, saran atau harapan bagi untuk pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi umum di Indonesia? Mungkin dari harapan dulu deh. Harapan Harapan ya. dulu. Harapannya mungkin biar pemerintah kita itu lebih tegas mengambil tindakan, di mana misalnya ada prioritas-prioritas yang harus diutamakan, itu mungkin bisa memprioritaskan transportasi umum juga di prioritas paling atasnya, Nah, karena itu bisa punya dampak yang domino efek yang luar biasa. benar, setuju. Kalau misalnya transportasi umumnya aja udah connect antar daerah gitu, pasti mobilitas masyarakatnya juga makin Baik. baik, dan itu Ekonomi. ekonominya bakalan meningkat. Mungkin dari situ dulu buat harapannya. Oke. Soalnya ekonomi bagi gua itu penting banget. Oke. Tuh. Kalau gua nggak sejalan sama lu. Astaga. Anjir, lagi seru banget. Semoga ini nggak ngulang dong. Coba.
Oke, tadi kita udah bahas. Tadi kan kita awalnya mau bahas Global South, Global North. Betul. Tapi sebelum itu tadi kita bahas dulu dari skala yang lebih kecil, yaitu Jakarta dan Bandung. Oke. Sekarang kita masuk ke Global South sama Global North-nya. Kalau secara umum, ambillah Global North itu kita ambil Inggris. Oke, setuju. Global South-nya kita ambil Indonesia dulu. Inggris menurut lo way more integrated gak dibandingin Indonesia? Menurut gua. Ya, Ini karena gua belum pernah ke Inggris, Oh, iya, jadi enggak? mungkin ya bisa kan sekarang udah digital semua, banyak jadi ya. bisa lihat dari TikTok, dari Iya. Instagram, dari YouTube. Ya mungkin orang-orang di sana lebih banyak jalan karena transportasi umumnya udah terintegrasi gitu loh. Jadi contohnya aja ngambil di kayak apa kereta bawah tanah Benar. lah gitu. Kan ada banyak pemain bola tuh Iya, yang mau iya. away day naik Iya. kereta. Iya. Kalau menurut lo gimana Inggris sama Indonesia? Beda nggak menurut lo? Kalau menurut gue sih Inggris sama Indonesia itu beda banget, jauh banget malahan. Dari misalnya kita tarik historis aja deh. Mereka kan revolusi industri dan segala macam, Benar. teknologi mereka lebih maju. Dan kita misalnya mereka udah berkembang 10 tahun, kita baru ngikut nih. Benar. Jadi mereka udah duluan sampai ke surga misalnya. Kita Benar. masih tahap ke Lagi surga. jalan kita. Gitu, kita masih jalan. Jadi sangat jauh banget. Apalagi kita lihat pemain bola, mereka misalnya supporternya banyak ketemu tuh di kereta. Di kereta. Karena kereta. mereka kemana-mana udah naik. Naik kereta Iya, aja. udah transportasi umumnya tuh Iya. udah beneran umum gitu loh. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Satu, balik lagi, rapor mereka bagus. Semuanya Akses lengkap. mereka lengkap, terintegrasi. Terus juga harganya lebih murah Jelas. dibandingkan harus naik Iya. kayak misalnya Grab atau Uber Atau bahkan apa. travel Iya. kalau keluar kota Betul. misalnya. Terus gampang Travel lah. mau kereta pun juga Murah. enak gitu, aksesibel, murah. Itu untuk Global South, Global North antara Inggris dan Indonesia. Tapi tadi kan kita menyoroti bahwa Indonesia tuh masih ketinggalan dibandingin Inggris. Iya. Tapi di Global South, Indonesia Global South kan Iya. Betul. ada Singapura. Nah, itu Singapura menarik. tuh jauh tuh maju tuh. Iya, Itu benar menarik. benar. Nah, benar. kenapa bisa kayak gitu? Apa perbedaan antara Singapura dan Indonesia? Banyak sih kebetulan kalau walaupun kita sama-sama negara global South, tapi banyak faktor mungkin yang bisa menjelaskan gimana Singapura Ada bisa, perbedaan sedangkan gitu kita ya? tuh belum bisa. Mungkin kita tarik sedikit, misalnya di sini yang kita bahas ini dalam segi transportasi umumnya misalnya Singapura itu udah lebih terintegrasi dibandingkan Indonesia. Misalnya dari bandara atau dari satu daerah ke daerah lain, lokasi ke lokasi lain, mereka itu kita bisa naik transportasi umum dan itu nyambung semua. Sedangkan Indonesia mungkin tersentralisasi, misalnya Jakarta doang. Jakarta doang. Tadi kan Bandung udah kita bahas, itu nggak terintegrasi. Kenapa bisa gitu? Mungkin kalau dari gua sendiri itu balik lagi, satu, kebijakan mereka lebih ramping dan lebih terpercaya dibanding Indonesia. Jadi itu merambat ke investasi yang masuk. Benar. Kita lihat aja misalnya Singapura itu bisa jadi eksportir minyak keduanya Indonesia, padahal mereka nggak produksi minyak. Benar. Kenapa bisa kayak gitu? Nah itu karena kebijakannya, banyak perusahaan yang invest di Singapura dan itu balik lagi ke transportasi umum tadi. Banyak perusahaan-perusahaan yang mau invest di Singapura, bangun transportasi umumnya bareng-bareng sama pemerintahnya untuk apa? Untuk ya kemajuan Benar. masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya dan segala macam. Itu. Oke. Kalau gue suka nih kalau udah bahas kenapa di Singapura bisa gitu, kenapa di Indonesia Iya. enggak. Karena kalau menurut gue Gimana deh? di Indonesia tuh kan tadi kita disebut kompleks banget. Emang iya deh. Ya parah itu kompleks banget. Tapi ya Terus Indonesia tuh kompleks kayak- banget. bayangin aja lu di Indonesia nih lu punya uangnya, punya otaknya maksudnya antara lu pakai sumber daya manusia dari Indonesia atau dari luar negeri, udah ada semua nih. Iya. Tapi ternyata lahannya kagak ada. Iya. Kita mau buka lahan harus ngegusur, ada yang tinggal di situ enggak. Iya. Nanti bayar lagi, biayanya jauh lebih pasti membengkak lah. Enggak Betul, sekedar transportasi umumnya doang kalau di Itu Indonesia. yang gue maksud, makanya banyak faktor yang mempengaruhi gimana kenapa Indonesia tuh belum bisa kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya kita kalau bahas di episode berikutnya seru tuh. Bahas. Seru. Cuman Pasti sekarang seru sih. enaknya kita ke transportasi umumnya dulu spesifik. Ya, oke. Mungkin segitu. Menurut lo ada tambahan lagi nggak? Ada yang lain nggak menurut lo? Atau cukup? Atau kalau misalnya cukup, gue bisa nanya harapan lo ke depannya untuk negara-negara global south misalnya, atau bahkan Indonesia, lo boleh dah lo pilih. Iya. Mungkin Harapannya. lebih ke harapan sih. Soalnya kalau kita masuk lagi ke alasan-alasannya itu banyak banget. Itu mungkin kalau bisa satu episode. Iya. Jadi kalau harapannya mungkin kayak misalnya KTT Asia Afrika itu buat negara-negara ya yang global south itu mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Buat apa? Buat kita di sana jadi wadah buat ngebangun nih global south kita nih, jangan kayak gini terus.
Buktinya ada Singapura yang bisa maju, Benar. ada misalnya Malaysia yang mau hampir maju tapi belum maju lah. Belum Belum prosesnya, belum maju Singapura. dari Tapi mereka punya harapan buat maju kan. Mereka bisa. udah berproses. Iya. Ya. Jadi sekarang KTT Asia Afrika itu kalau bisa lebih dihidupkan lagi, lebih hidup lagi, banyak membahas hal-hal yang Agar lebih bermanfaat. ya lebih bermanfaat ke negara-negaranya. Seperti itu. Betul. Kalau gue sih lebih ke lokalisasi ya. Jadi mungkin emang kebutuhan tiap negara tuh masih berbeda-beda. Benar. Apalagi soal transportasi umum ini. Tapi kan ya kita baliklah ke hukum ekonomi, supply and demand. Jadi mungkin dari kitanya aja lagi sendiri gitu loh. Jadi semakin banyak masyarakat yang membutuhkan transportasi umum, semakin juga pemerintah akan realize bahwa sepenting itu loh transportasi umum gitu loh. Jadi sebanyak apapun supply yang banyak demand-nya yang diminta, akan semakin banyak juga pemerintah ngasih supply gitu loh. Jadi setuju. Soalnya lebih dari itu sebenarnya bukan kesejahteraan masyarakat untuk melengkapi kebutuhannya untuk bermobilisasi satu daerah ke daerah lain, Iya. cuman kompleks banget yang bisa terjadi. Misalnya ekonominya bisa naik, Ya, transaksinya jadi domino bisa efek banyak. lah ya. Domino efeknya itu luar gue dari biasa. self awareness dari diri kita masing-masing sih sebenarnya. Dari yang awalnya pertama nggak egois, kayak peduli sekitar gitu loh. Kalau kita masih pakai transportasi pribadi apa segala macem, bisa bikin macet atau malah kayak sekarang nih BBM langka itu kan Iya. bisa berpengaruh gitu loh. Terus juga kita bisa ini nggak sih Gak mau mendukung potong, enggak. green transformation? Gak mau potong. Gak mau potong. Enggak, kalau di Indonesia. Gimana? Tadi kan Kiki bahas bahwa Iya. kalau kita jangan egois pakai transportasi pribadi. Iya. Itu bisa berlaku kalau di Singapura, semua disediain, semua ada, kita tetap pakai transportasi pribadi, baru itu egois. Nah, itu Kita kan gue di Bandung, makanya mau apa mau jalan kaki, naik angkot. makanya kita tumbuhin self awareness di diri kita masing-masing sebagai rakyat Indonesia gitu loh, bener. untuk membantu misalkan akan adakah program pemerintah selanjutnya yang membangun transportasi umum yang terintegritas dan memudahkan kita semua untuk menggunakan transportasi umum. Jelas. Sebenarnya udah dikasih bukti ke masyarakat kita sih. Sekarang kan populasi mobil motor kan makin meningkat ya di Indonesia. Iya, Bikin kemacetan, bikin polusi. Itu sebenarnya udah jadi indikasi buat pemerintah kita buat lebih fokus ke transportasi Jadi umum. menurut lo lambat pemerintah buat kayak menyadari itu? Menurut gua lambat sih, mungkin nggak ada beberapa pemerintah yang udah cepat. Cuman ya realisasinya masih susah. Soalnya kenapa? Kebijakannya Gak lambat lah teman-teman. Iya, mungkin bukan lambat, tapi sekarang lebih ada pembanding lah. iya. Iya. Oke. Mungkin daripada terlalu panjang, orang malah jadi bosen. Iya, bosan ya. Kalian jangan bosan-bosan ya. Semoga, berarti intinya semoga Indonesia semakin maju, global south Amin. maju. Semangat maksudnya pemerintah tidak ada untuk ketimpangan. menaikkan taraf Hidup masyarakat kesuksesan Indonesia. masyarakat. Sangat, kita membutuhkan transportasi umum. Betul. Oke, tutup. Silakan Kiki ditutup. Oke, guys, jadi mungkin tadi bahasannya seru banget ya. Semoga kalian juga enjoy nontonnya. Jangan lupa di like guys, dan juga di share ke teman-teman biar pembahasannya lebih luas lagi nih. Jadi kita bisa dapat insight baru bakal bahas apa. Dengan nge-share mereka nge-spread awareness juga. Betul banget, karena bahasan kita. Gue cinta Indonesia nggak? Duh. Indonesia Gue cinta banget bang. Nah, boleh. Oke, jadi mungkin Mereka boleh komen nggak sih, minta Boleh, kita boleh, request boleh. topik atau Oh iya, apa boleh segala komen. macam. Boleh komen juga guys. Nanti Bahas topik apa ya? topik yang kepilih kita kasih hadiah nggak? Kasih Boleh deh. hadiah. Ada ya. KitKat. Nggak bisa selamat. Ya udah. Tetap. Oke. Jadi Atau mungkin kita bisa ngundang ngundang narasumber lain nggak gitu? boleh nanti ya. Biar kita ada pembanding Enggak, lain. kalau narasumber, by the way guys, for your information, Nggak boleh. nanti kita ada acara spesial banget. Bener. Makanya kalian tungguin aja terus di Tonton akun terus. kita. Oh, ada acara lagi. Oh, ya, Itu lebih nanti- menarik dah Makanya ya. jangan di spill dulu, Ri. Oh. Makanya sabar dulu. Jadi mungkin untuk event kita kali ini mungkin segitu dulu, Segitu. guys. Peace. Ah gini, please. Oh gini, oke. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Smoke. Gak bisa nih gue jadi artis.